berbagai fenomena yang mengawali kedatangan Al-Mahdi. Antara lain, gempa bumi di tanah Arab, munculnya api di Hijaz, pasukan Arab tenggelam di padang pasir Baida, dan surutnya sungai Efrat, hingga menampakkan apa yang tersembunyi berupa gunung Damas. Al-Mahdi mengawali tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, tatkala kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang sekelompok pemuda dari Bani Hashim. Ketika Nabi melihat mereka, kedua mata beliau berlinang air mata dan berubahlah roman mukanya. Maka aku katakan, kami masih tetap melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai. Lalu beliau menjawab, kami Ahlul Bait, Allah telah pilihkan akhirat untuk kami daripada dunia. Dan sesungguhnya sepeninggalku, keluargaku akan menemui bencana-bencana dan pengusiran. Hingga datang sebuah kaum dari arah timur. Bersama mereka ada bendera berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan namun mereka tidak diberi. Lalu mereka memerangi dan mendapat pertolongan sehingga mereka diberi apa yang mereka minta. Tetapi mereka tidak menerimanya. Hingga mereka menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang dari keluargaku. Lalu ia memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana orang-orang memenuhinya dengan kezaliman. Barang siapa di antara kalian mendapatinya, maka datangilah mereka walaupun dengan merangkak di atas es. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, Al-Mahdi berasal dari Bani Hashim, satu garis keturunan dengan Rasulullah. Dipertegas lagi dalam hadis lain, dunia tidak akan lenyap hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Mahdi akan dibaiat oleh umat di depan Ka'bah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad, dan Al-Hakim. Siapakah yang datang membaiat Al-Mahdi dan menjadi penolongnya? Apakah berasal dari bangsa Quraisy atau dari bangsa lain? Banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang penolong Al-Mahdi ini, sebagaimana sabda Rasulullah, akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakni pemerintahannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Namun ada satu hadis yang lebih detail. Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam. Tak sesuatu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Iliyah, Baitul Maqdis. Namun hadis ini dari sisi sanad dan periwayatannya termasuk dhaif. Bahkan Imam Az-Zahabi, seorang ulama hadis dalam Siyar Al-A'lam, berpendapat hadis ini munkar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Khurasan bukanlah sebuah kota yang dikenal saat ini bagian dari Iran. Dalam sejarah, negeri Khurasan terbentuk dari sejumlah kota, yaitu Naisabur, Khort, Meru, dan Balkh. Karena itu, Khurasan tidak identik dengan Iran. Secara umum, Khurasan meliputi banyak kawasan, antara lain Turkmenistan dan Afghanistan. Seperti dijelaskan dalam Tarikhul Umam wal Muluk, karya Imam At-Tabari. Dalam berbagai hadis, Rasulullah telah menceritakan bahwa penduduk asli Madinah karena berpaling dari agama Allah kelak akan diganti oleh penduduk keturunan Persia. Beliau bersabda, seandainya ilmu agama itu berada di bintang Suraya, niscaya akan menggapainya orang-orang dari keturunan Persia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis serupa disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam Al-Mishkat ketika turun surat Muhammad ayat 38. Jika kamu berpaling dari agama, niscaya dia, Allah, akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 38. Para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, jika kita berpaling, siapakah yang akan menggantikan tempat kita? Nabi meletakkan tangannya yang penuh berkah ke atas bahu Salman Al-Farisi dan bersabda, dia dan kaumnya yang akan menggantikanmu. Demi zat yang jiwa berada dalam genggamannya, jika agama ini bertaburan di Suraya, maka sebagian dari orang Persia akan mencarinya dan memegangnya. Bangsa Persia kini tersebar selain di Iran, juga di Irak, Afghanistan, dan Pakistan. Kawasan ini berada di sebelah timur Madinah yang disebut dalam berbagai hadis Nabi akan menjadi pembela Al-Mahdi.
Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim berkata, Al-Mahdi dikukuhkan oleh penduduk Masyrik, Timur yang membantunya, menegakkan kekuasaannya dan membangun pilar-pilarnya. Bendera-bendera juga berwarna hitam, yaitu warna yang melambangkan sikap merendahkan diri, karena bendera Rasulullah juga hitam, yang diberi nama Al-Uqab. Namun tak semua bangsa Persia menjadi pembela Al-Mahdi, karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda tentang penaklukan yang dilakukan Al-Mahdi. Kalian akan memerangi Persia, lalu Allah menundukkannya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang di atas kebenaran, yang menampakkan kebenaran terhadap orang-orang yang mencela mereka, hingga terbunuhnya orang yang terakhir dari mereka, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ad-Dauladi. Dalam berbagai hadis dijelaskan, kelompok pembela Al-Mahdi yang memerangi Dajjal disebut Taifah Mansurah, artinya kelompok yang mendapat kemenangan karena pertolongan Allah. Hadis-hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah diriwayatkan banyak jalur dari 19 sahabat. Menurut penelitian sejumlah ulama hadis, hadis-hadis tentang At-Taifah Al-Mansurah telah mencapai derajat mutawatir. Mereka adalah kelompok elit dan militan umat Islam, dan mereka sekelompok kecil dari umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas urusan Allah. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada mereka sampai datangnya hari kiamat. Sementara keadaan mereka tetap konsisten seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Taifah Mansurah dikenal juga nama Ashabul Rayati Su'ud, atau pasukan berpanji hitam. Keberadaan pasukan ini sudah terbentuk sebelum munculnya Al-Mahdi. Mereka sudah terbiasa dalam peperangan dan menguasai strategi tempur. Keberadaan kelompok ini makin jelas setelah kematian Raja Arab Saudi yang berlanjut dengan pertikaian 3 putra mahkota untuk memperebutkan kerajaan. Kesimpulan ini merujuk pada salah satu hadis Nabi. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Hadis Nabi ini bisa jadi akan segera terbukti jika melihat peta politik di Arab Saudi. Seorang pengamat politik Timur Tengah, Tony Khatir, seperti dikutip saudipolitics.com tahun 2004, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada dalam perpecahan. Sepeninggal Raja Fahd, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Meskipun secara resmi, kekuasaan kerajaan Arab Saudi dipegang oleh Raja Abdullah, namun ketiga pangeran lainnya tetap memegang pengaruh kuat dan kekuasaan politik. Mereka adalah Pangeran Nayef, Pangeran Sultan, dan Pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah ini